Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alat dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya sampai kepada kita semuanya ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah makna rahasia di balik perintah Iqra. Selama ini umat Islam kurang akan rahasia di balik kata Iqra. Padahal rahasia di balik kata Iqra itulah yang mampu membangkitkan kebekuan dan keterbelakangan umat Islam dari orang-orang non-Islam yang memegang peradaban dewasa ini. Terkait dengan makna rahasia di balik Iqra ini, dalam penjelasan tafsir Isyari menjelaskan mengapa sosok Jibril menggunakan kalimat perintah Iqra tersebut sebanyak 3 kali. Sebab tidak mungkin rasanya sosok seperti Jibril melakukan hal sifat mubasir. Pastilah titik koma dalam kata Iqra tersebut memiliki makna rahasia yang mendalam. Bayangkan sekelas Rasul sendiri bingung pada waktu itu, sampai dijawab beliau 3 kali, "Aku tidak mampu membacanya." Kenapa demikian? Benarkah Rasul tidak bisa membaca? Sungguh lucu rasanya. Secerdas Rasul tidak bisa membacanya. Secara ilmu semantik atau bahasa, kata Iqra tersebut merupakan kosakata yang tidak familiar pada bangsa Arab pada waktu itu. Kata Iqra artinya membaca kitab suci. Sementara dunia Arab tidak pernah sebelumnya turun kitab suci. Yang ditunggu-tunggu kata utluh, yang artinya membaca. Tapi yang dimaksud objeknya syair-syair Arab yang umumnya diketahui oleh mereka saat itu. Para pemirsa yang bahagia, maka wajar ketika Jibril mengatakan Iqra, seketika itu juga Nabi Muhammad, "Aku tidak mampu membacanya." Yang maksudnya di sini bukanlah Nabi tidak bisa membaca, melainkan karena bangsa saat itu bukanlah bangsa pembaca kitab seperti bangsa-bangsa sebelumnya. Lantas apa dibalik kata Iqra itu? Ada 4 rahasia kata Iqra di sini. 1. How to read. 2. How to learn. How to understand. 4. How to meditate. Para pemirsa yang bahagia, kita uraikan satu persatu. Kata 1, kata how to read. Kata Iqra bermakna how to read. Dalam tafsir Isyari menyebutkan Iqra pertama di sini artinya bacalah. Maksud kita membaca semua ayat yang ada dalam Al-Quran.
Jadi kalau kita hanya baca ayat kerja target dalam arti membaca 5 juz, 10 juz, bahkan sampai 30 juz dalam suasana sendiri atau dilombakan, ini termasuk level pertama. Yang kedua, how to learn. Kata Iqra bermakna how to learn. Yang dimaksud di sini tidak sekedar membaca, namun kita dituntut untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan ulumul Quran yang ada di dalamnya, baik ilmu Ashabul Nujul, Nasi Mansur, Makkiyah Madinah, dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Namun sayangnya umumnya orang Islam terhenti pada level yang kedua ini, sehingga mereka sering terjebak salah memaknai slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini harus naik ke level 3. Nomor 3 yaitu how to understand. Kata Iqra bermakna how to understand, yang maksudnya adalah bagaimana kita memahami kandungan Al-Quran tersebut. Di sini mengkritisi bahwa umat Islam kita atau para ustadz-ustadzah kita sering memahami atau mengajarkan bahwa yang dimaksud Iqra adalah membaca Al-Quran, padahal Al-Quran belum ada waktu itu perjumpaan Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu bahasa Arab disebutkan apabila ada kalimat perintah tanpa objek, itu perintah bersifat umum atau menunjukkan kepada apapun harus dibaca, dan tentunya yang harus dibaca di sini adalah ayat. Yang menjadi pertanyaan kemudian apa itu ayat? Nah, disinilah kita salah memahami artinya. Umumnya kita hanya beranggapan bahwa pengertian ayat merupakan ayat Al-Quran yang sering kita baca. Padahal maksudnya ayat di sini ialah bahwa segala sesuatu selain Tuhan adalah ayat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 53, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Para pemirsa yang bahagia, senada dengan ayat di atas, kemudian Allah menyindir hamba-hambanya yang berpikir. Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 13, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kita sebagai manusia adalah ayat, hewan ayat, tumbuh-tumbuhan, benda-benda planet bumi, bahkan seluruh alam raya ini selain Allah adalah ayat. Dan perlu bahwa dalam Iqra level ketiga ini adalah keterlibatan intelektual dan emosional. Namun ironisnya, tingkatan inilah yang dikuasai oleh orang-orang non-muslim barat, seperti ilmu psikolog, ilmu biologi, sosiologi, teknologi. Maka wajar mereka mengendalikan peradaban dunia dewasa ini. Lantas bagaimana kita untuk mengalahkan mereka? Harus naik ke level 4. Nomor 4 atau level 4, how to meditate. Kata Iqra bermakna how to meditate. Yang dimaksud di sini adalah perenungan yang mendalam tentang makna ayat dengan berupaya tidak hanya dengan melibatkan intelektual dan emosional, tetapi juga mampu melibatkan spiritual, penjabaran
adalah jiwa spiritual yang terdapat di dalamnya cinta kasih yang sangat mendalam, sehingga tidak ada sedikit pun ayat Allah yang sia-sia, sebagaimana dijelaskan Quran surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat 191, Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka. Para pemirsa yang bahagia, dan perlu diketahui bahwa tingkatan inilah dahulunya yang dipegang ilmuwan kita pada abad pertengahan lalu, seperti Ibnu Rus contohnya. Kalau pagi hari sebagai kodi, siang hari sebagai filosof, malam hari sebagai sufi. Sederhananya saja Iqra yang level 4 ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang luas keilmuannya, namun tetap menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab terkait dengan ilmu ini, pada dasarnya Al-Quran telah menjelaskan. Quran surat Al-Isra surat ke-17 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya, kami tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.